Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Landa dengan NIM 1901724 akan menjelaskan sebuah materi, yaitu alih kode dan campur kode, di mana penjelasan merupakan ujian tengah semester saya di mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Siti Ainim Liusti M.Hum. Selamat menyaksikan. Alih kode adalah istilah umum untuk menyebut pergantian atau peralihan pemakaian dua bahasa atau bahkan beberapa gaya dari suatu ragam. Sedangkan Suito beranggapan bahwa alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain. Jadi, apabila seorang penutur mula-mula menggunakan bahasa Jawa dan kemudian beralih menggunakan bahasa Indonesia, maka peristiwa peralihan pemakaian bahasa seperti itu disebut alih kode atau kode switching. Nah, peristiwa alih kode mungkin berwujud alih varian, alih ragam, alih gaya, atau alih register. Alih kode didasari oleh adanya maksud-maksud tertentu dari pembicara yang akan membicarakan alasan-alasan mengapa seseorang itu melakukan alih kode dalam peristiwa tuturnya. Banyak ahli bahasa yang menerangkan masalah sebab-sebab alih kode ini, yang akan saya perinci sebagai berikut. Alih kode dilakukan karena mensetir kalimat lain. Nah, seseorang penutur yang ingin mensetir kalimat orang lain biasanya meniru dalam kode yang sama. Alih kode secara tak langsung kepada lawan bicara. Hubungan yang tak pasti antara si penutur dengan lawan bicara, serta ketidakmampuan menguasai kode tertentu, pengaruh kalimat-kalimat yang mendahului penuturan, pengaruh situasi saat berbicara, serta alih kode karena kendornya penguasaan diri, pengaruh materi percakapan. Serta alih kode bisa dilakukan karena pengaruh hadirnya orang ketiga, keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kode yang dikuasai lawan bicara, keinginan mendidik lawan, pengaruh praktek berbahasa, bersandiwara atau berpura-pura. Orang yang sedang bermain sandiwara atau permainan panggung lainnya akan menggunakan kode yang berbeda dengan kode yang digunakan dalam kehidupan nyata. Frasa basa-basi, pepatah, dan peribahasa, pengaruh maksud-maksud tertentu. Nah, dari sebab-sebab yang telah dijelaskan, kita bisa menggenerasikan bahwa sebab terjadinya alih kode itu dipengaruhi oleh yang pertama yaitu siapa yang berbicara, siapa yang diajak berbicara, kehadiran pihak ketiga, topik pembicaraan, situasi pembicaraan, serta maksud dari pembicaraan. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu campur kode. Suatu keadaan berbahasa lain ialah bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa atau speech art atau discourse, tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut percampuran bahasa itu. Dalam keadaan demikian, hanya kesantunan penutur atau kebiasaannya yang dituruti. Tindak bahasa yang demikian kita disebut dengan campur kode. Nah, dalam keadaan ini, seorang penutur yang mempunyai banyak bahasa akan bercampur kode lebih banyak daripada penutur lain yang hanya menguasai 1-2 bahasa saja. Apabila ia memilih campur kode, maka pemilihannya itu dianggap cukup relevan dengan apa yang dikehendaki atau dicapai oleh seorang penutur. Di dalam campur kode, ciri-ciri ketergantungan ditandai dengan adanya hubungan timbal balik antara peranan dan fungsi kebahasaan. Peranan maksudnya yang menggunakan bahasa tersebut, sedangkan fungsi kebahasaan berarti apa yang hendak dicapai oleh penutur dengan tuturannya. Seorang penutur yang banyak menguasai bahasa akan mempunyai kesempatan bercampur kode lebih banyak daripada penutur yang hanya menguasai 1 atau 2 buah bahasa saja. Tetapi tidak berarti bahwa penutur yang menguasai lebih banyak bahasa selalu banyak bercampur kode. Sebab yang hendak dicapai oleh penutur dengan tuturannya sangat menentukan pilihan kebahasaannya. Baiklah, persamaan dan perbedaan alih kode dan campur kode. Persamaan alih kode dan campur kode adalah kedua peristiwa ini lazim terjadi di dalam masyarakat multilingual dalam menggunakan dua bahasa atau lebih. Namun terdapat perbedaan yang cukup nyata
yaitu alih kode terjadi dengan masing-masing bahasa yang digunakan masih memiliki otonomi masing-masing, yang dilakukan secara sadar dan disengaja, karena sebab-sebab tertentu. Sedangkan campur kode adalah sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan yang memiliki fungsi dan otonomi. Sedangkan kode yang lain yang terlibat dalam penggunaan bahasa tersebut hanyalah Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.